Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita bersama mentelaah memahami tafsir Al-Quran, yang pada malam hari ini kita sampai pada bahasan surat Al-Muddathir ayat 47 ya. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, sebelumnya dibahas tentang standar kemajuan atau sebuah kemunduran. Tolak ukur bagi menilai sebuah bangsa itu atau person dikatakan maju atau mundur, ini masing-masing punya tolak ukur. Seperti halnya sudah saya sampaikan sebelumnya, kebaikan keburukan itu butuh penilaian. Apakah baik buruk itu mesti benar baik buruknya? Maka ditentukan oleh standar penilaian. Saat yang membuat penilaian itu Allah, maka baiknya itu benar-benar baik, seperti halnya buruknya itu benar-benar buruk. Sehingga konsep yang dibawa nabi-nabi itu kembali kepada pijakan bahwa manusia itu butuh perlakuan khusus. Tidak sekedar dipenuhi hajat-hajat kebutuhan fisik badannya, namun manusia itu punya jiwa, hati, dan ruh. Yang ruh, jiwa, dan hati ini ada standar pengelolaannya. Sering disebutkan di dalam Al-Quran, ya, wala taqtulu anfusakum. Kamu jangan melakukan tindak pembunuhan jiwa. Jiwa kamu jangan dibunuh, sehingga kemungkinan fisiknya hidup sehat namun kejiwaannya sakit. Saat manusia memperlakukan dirinya, ketika kita bicara diri manusia itu ya kemanusiaannya, dengan watak kelemahan, kefakiran. Ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Manusia, kamu fakir kepada Allah, yang tingkat kebutuhannya itu per detik. Sehingga Rasulullah ya pernah dalam munajatnya, wala taqilni ila nafsi, jangan kau serahkan ya Allah urusan saya ini
untuk saya selesaikan dengan konsep pemahaman saya. Wala ila ahadin ghairika, jangan pula kau serahkan kepada satu pun di luar engkau, saya tidak selamat. Sebab hasrat manusia itu ya, umumnya apa? Ingin terwujud yang disenangi, sedangkan yang tidak disenangi jangan sampai terwujud. Padahal kalau senang, tolak ukur senang tidak senang ini dijadikan standar ya, seseorang maju atau mundur dalam prestasi kehidupannya bahaya. Sebab disebutkan di dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu tidak suka sampai tingkat membenci sesuatu ya, wa huwa khairul lakum, padahal yang kau benci tadi, yang tidak kau sukai tadi, berupaya lari, khairul lakum, itu baik bagi kamu. Atau sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, boleh jadi kamu mencintai, padahal yang kau sukai, yang kau cintai dan harus terwujud itu syarrul lakum, buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sedangkan Allah itu loh yang memberitahu, yang dengan pemberitahuannya tadi harus menjadi standar seorang manusia maupun kaum itu maju atau mundur, itu sudah memberitahu itu. Sehingga pengetahuan Allah inilah yang harus kita seriusi, kita wujudkan standarisasinya dalam kehidupan untuk menilai seseorang itu maju atau mundur. Ayat sebelumnya kan supaya tidak tercecer pemahamannya. Liman sya'a minkum, bagi orang-orang yang menghendaki di antara kalian ini, ayat taqaddama maju au yata'akhkhar atau mundur, dengan pilihannya tentunya. Kalau kamu menolak pemberitahuan Allah, mana yang baik, mana yang layak, mana yang tidak baik, dan mana yang tidak layak bagi kejiwaan kamu, kalau kamu nurut, konsekuensinya sekali. Jadi orang yang mundur, bangsa yang mundur, ini ya otomatis kan, walaupun dengan penilaian manusia itu negara maju, negara berkembang, negara miskin, tolak ukurnya apa itu? Kan pencapaian material kan, dan ini merasuki penilaian kaum muslimin itu ya. Maka kullu nafsin bima kasabat rohina, setiap jiwa bima kasabat, dengan apa pilihan seriusnya tadi, rohina, tergadai bertanggung jawab. Loh, kenapa kau bertanggung jawab? Karena kita ini dikenapakan. Karena kita itu bukan apa, tapi siapa? Siapa kamu? Nah, oleh karenanya sampai masuk neraka itu karena apa? Masalah kakum fi sakor. Ya. Apa yang menyebabkan kamu masuk di dalam sakor ini? Neraka. Qalu lam nakum minal musallin. Apa jawabannya? Kami tidak termasuk pelaku-pelaku sholat. Orang yang menjalani konsep sholat di dalam kehidupannya, tidak punya struktur pimpinan, geraknya tidak terkendali, yang dengan sholat itu membentuk kejiwaan seseorang. Sholat itu sistem pertahanan, di saat yang sama perbaikan kejiwaan. Ini tidak bisa digantikan bahwa sholat itu kontrol kejiwaan. Bukan sekedar dipahami sholat itu tuntutan pahala. Enggak, pahala itu seperti gini, masa saya minum minta hilang haus, saya makan minta hilang lapar? Nggak usah kan, itu sebuah keniscayaan. Masalahnya adalah yang kita minum, yang kita konsumsi sebagai bentuk konsumsi makan,
Apakah itu menyehatkan badan kita? Itu kan masalah kan. Bukan sekedar menyelesaikan hilang lapar, hilang haus, tapi sehat enggak ketika menyelesaikan problema menghilangkan kelaparan dan kehausan tadi. Jadi kami ini tidak termasuk pelaku-pelaku sholat. Jadi konsep ini terwujud dalam bentuk perilaku kehidupan di luar sholat. Iya, maka otomatis walam nakunut imul miskin, kami ini tidak tergolong orang-orang yang memberikan makan orang miskin. Artinya apa? Kehidupan sosialnya kacau, seolah-olah harta itu dikendalikan dengan hasrat dirinya. Lahir manusia seperti Qarun. Loh, kalau standar penilaian materialisme kan maju, usahanya maju kan, Qarun terkaya. Tapi bertanya lagi, siapa yang mengkayakan Qarun? Dia menjadi alat sebuah kekuasaan supaya apa? Orang-orang muslim pada zaman Bani Israel tidak mengikuti konsep yang dibawa Nabi Musa, tapi mengikuti konsep untuk menilai sebuah usaha itu berhasil dari sisi apa? Angka-angka materialnya. Apa enggak gitu? Sehingga dengan uang, dengan kekuatan bisnis, orang bisa memberikan stigmasi, ini penjahat, ini orang yang tidak jahat, ya kan gitu kan. Nah, maka wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, kami ini bergelimang mencela dengan orang-orang yang mencela konsep yang dibawa nabi-nabi itu. Buktinya apa? Nabi Musa pengikutnya orang-orang lemah. Dikasih contoh proyek percontohan yang tidak mengikuti Nabi Musa, dari muslim Bani Israel yang nyebrang kepada konsep penilaian maju mundur, buktinya apa? Berhasil kan gitu ya. Padahal hadirin rahimakumullah, ya, keberhasilannya itu dalam bentuk penindasan yang secara struktural manusia dibodohkan, manusia dimiskinkan dari apa? Konsep Islam yang dibawa Nabi Musa. Penindasan kan. Loh, kalau dikasih ruang gerak yang sama tidak mungkin bisa kalah. Wong ilmiah itu ya. Itu ya. Dalam harta yang saya miliki, itu ya, ada persentase yang sudah ditentukan oleh Allah. Itu bukan milik kita. Tapi kalau dalam penilaian paham materialisme kan enggak itu. Saya yang memperlakukan kehendak saya, saya yang mencari kok. Ya, maka sedikit mungkin modal yang kau keluarkan, sebanyak-banyaknya modal yang kamu raih, itu berhasil, maju kan gitu kan. Masa gitu? Hadirin rahimakumullah, ya, kami ini ya termasuk orang-orang yang mencela dengan orang-orang yang mencela konsep yang dibawa Nabi. Bagaimana mencelanya? Itu kemunduran itu konsep zaman batu. Sekarang yang tidak bisa. Kalau kamu pakai syariat Islam, itu kemunduran kan itu kan. Kenapa dikatakan tolak ukur mundur? Karena tolak ukur keberhasilan ideologi materialisme itu tadi. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Sedangkan kami ini kenapa masuk neraka sakor itu? Ya, nukadzibu mendustakan biyaumiddin, hari pembalasan. Bagaimana yang didustakan? Sistem pembalasannya kok. Bukan hari kiamatnya yang didustakan, itu sistem pembalasan. Kan itu kan. Saya kan coba orang Yahudi percaya hari kiamat atau enggak? Nasara percaya. Tapi sistem pembalasannya kan beda pemahamannya. Muslim itu kan, kamu serius, keseriusan kamu itu pakai standar maju mundurnya siapa? Dan itu gagal berhasil dunia tidak menunjukkan salahnya sebuah konsep yang dibawa Nabi.
Jadi umpamanya kita berpihak kepada Rasulullah, utusan-utusan Allah, konsep pengelolaan politik, ekonomi, budaya pakai Islam, di dunia itu gagal, itu masih ada masa depan akhirat, sehingga kita tidak pernah merasa kecewa atas kegagalan di pihak Allah. Tapi kalau ideologi materialisme kan, jangankan gagalnya, berhasilnya jadi ragus. Apa dah ragus? Ragus kan? Loh, orang rakus itu orang yang paling tidak bahagia, tidak bisa berbagi. Itu ya. Oh, itu membentuk kejiwaan rakus. Makanya pemilik modal itu yang menguasai, yang membuat standarisasi kebenaran, yang membuat standarisasi sekelompok itu penjahat, ini bukan penjahat, kan kan? Jadi yang didustakan hari kiamat itu bukan peristiwanya, sistem pembalasannya itu tadi. Nah, kalau Muslim kan gini, Islam itu kan upacara, Islam itu kan urusan akhirat, dunia bukan masuk urusan Islam. Padahal salah pembagiannya kan itu. Dalam pembagian Islam itu bukan dunia akhirat. Apa itu agama, apa itu dunia. Agama itu konsep ajaran. Kamu serius, itu pasti serius. Tapi keseriusan kamu itu pakai sistem siapa supaya tidak gagal, supaya berhasil. Kalau kamu pakai Allah, semuanya berhasil. Kenapa? Kamu percaya masa depan akhirat. Di sana sehari 1000 tahun. Itu ya. Jadi Maliki Yaumiddin itu yang menguasai sistem balas membalas pada hari kiamat itu Allah. Kalau ideologi material sudah ganda. Ya. Kalau berhasil di dunia ini sudah dapat dipastikan konsep ajarannya benar. Kalau gagal salah. Itu ya. Masya Allah. Ini kan menyesatkan alam pikir kita, sehingga Qarun ikut konsep pemahaman Fir'aun. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Hatta atanal yakin, sampai yang namanya yakin mendatangi kami. Apa yakin itu? Kematian. Tidak ada orang tidak percaya mati. Tapi konsep pemahaman mati itu bukan menyelesaikan masalah. Makanya ada orang bunuh diri, dikira bunuh diri selesai tuh. Mati satu, mati kabeh. Kematian itu hanya pindah alam, ada fase barzah. Setelah itu masih ada kehidupan. Karena masa depan kita itu bukan mati selesai. Masa depan kita itu yaitu akhir, yang di sana tidak ada tolak ukur waktu, ya, yang digunakan tidak ada 12 bulan, tidak ada 100 tahun, 1 abad, tidak ada abadan, abada, lama-lama, selama-lama. Itu di sana masa depan kita. Makanya tidak grogi, tidak keder, ya, ketika kita mengikuti standar Islam dikasih gagal. Oh, mengikuti setan juga ada gagal, ya, tidak kecil, tidak ciut nyali kita seperti yang diajarkan nabi-nabi, ya, sampai datang kematian. Itu ya, hatta idza jaa ahadahumul maut, hingga saat kematian itu mendatangi masing-masing mereka. Pertanggung jawabnya bukan rombongan, masing-masing. Ya, qala rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku. Apa yang disesali? La'alli a'malu, agar aku mampu berbuat. A'malu itu aku berbuat, bukan sekedar berbuat, ya. Hatta a'malu, hatta a'malu solihan. Makna solaha itu yang sesuai, selaras dengan pesanan. Bukan yang penting tidak gagal, semua cara dipakai, standar perbuatan semuanya dipakai. Yang penting berhasil, semua cara dipakai. Oh, tidak solaha, ya. Rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fi ma taraktu, di dalam banyak hal yang saya tinggalkan. Standar pesanannya tadi. Apa yang saya waspadai bukan standar pesanan, tapi apa? Gagal berhasilnya yang menjadi ancaman bagi kami.
Oh bukan itu, maka ada orang tidak serius, itu sama-sama serius, itu ya. Maka hadirin rahimakumullah, bukan sekedar menseriusi suatu masalah, standar keseriusannya itu yang harus kita perhatikan. Sekarang kan dibalik itu ya. Ya, apa dibalik? Ya seperti konsep korun. Ya, apa itu? Jangan lupa dunia. Oh, yang penting itu akhirat, tapi jangan lupa dunia. Nah, sekarang kan enggak, dunia, jangan lupa akhirat. Akhiratnya apa? Sisa-sisa kehidupannya. Dan itu menjadi tolak ukur yang berbalik dari konsep yang dibawa nabi-nabi, yaitu Islam. Bagi ajaran Islam, akhirat tuh ojo lali dunia. Kenapa kamu hidup di dunia butuh teknis untuk mempermudah kehidupan kamu, kan gitu kan? Hadirin rahimakumullah, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka konsekuensinya apa? Tanfa'uhum, memberikan manfaat, syafa'atus syafi'in, syafaat pertolongan orang-orang yang memberi syafaat. Itu artinya pada ada syafaat, karena konsep pemahamannya balas membalasnya tidak pakai Islam. Ini ya, umpamanya gini, saya gagal, ini ya, pertanyaannya gini, apakah Nabi Musa tidak gagal? Bayi-bayi yang tidak berdosa dibunuh oleh Fir'aun, apakah tidak gagal Nabi Musa? Coba kita renungkan, berapa ribuan bayi-bayi Muslim Bani Israel yang disembelih Fir'aun. Gagal Nabi Musa kan? Itu ya. Lalu Nabi Musa diperintah oleh Allah membebaskan dari penindasan itu dengan liku-liku perjalanannya Nabi Musa. Itu ya. Dan itu berulang pada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita menggunakan tolok ukur dalam arti materialnya gagal gitu. Tapi kita gunakan lagi, maka pada zaman ya Nabi Musa ditunjukkan bagaimana ada seorang yang belum dewasa, masih anak-anak, dibunuh oleh Nabi Khidir. Kita kan harus menggunakan tolok ukur itu kan ya. Diprotes oleh Nabi Musa, kamu itu loh membunuh anak yang tidak berdosa. Andaikan berdosa saja dia tidak tanggung jawab. Kenapa? Akalnya belum sempurna. Nah, kemungkinan kita akan menggunakan tolok ukur itu, dan memang sah itu Nabi Musa mewakili kita. Tapi kedua orang tua anak ini Muslim, orang-orang mukmin, bapak ibunya mukmin. Allah menjaga masa depan orang tua ini, termasuk generasinya, maka dimatikan oleh Nabi Khidir atas perintah Allah. Kenapa? Anak ini ketika dewasa nanti jadi kafir, bukan sekedar kafir, menyeret kedua orang tuanya. Ini pemahaman ya, untuk menilai. Maka dibunuh waktu kecil, sedih orang tuanya ini. Namun kesedihan yang satu ini diganti oleh Allah. Kenapa? Kedua orang tua ini diselamatkan dari diseret kafirnya si anak ini. Berarti yang kafir kan 3 kan? Kemudian Allah ingin mengganti anak soleh dengan dibunuhnya anak yang masih kecil. Pertanyaannya gini, ini dari Quran apa enggak? Banyak masalah-masalah yang saya enggak tahu, maka yang saya seriusi aja, yang penting saya taat. Masalah resiko-resiko itu urusan Allah, itu baru enggak keder kita ya. Itu ya. Ayo coba ukur lagi, orang infak katakan 100.000, Allah menjanjikan 700.000. Ayo kalau kita gunakan tolok ukur ideologi materialisme, 1.000 dikeluarkan 1.000 ya minus, tidak ada apa-apanya. Banyak hal-hal gaib yang saya nggak tahu, tapi dengan ketaatan itu keimanan diproses oleh Allah. Kenapa orang ini menaruh percaya kepada saya?
bahwa percaya itu tidak sekedar Allah ada, tapi jaminan-jaminan Allah di dalam perintah yang kita jalani, ada jaminan selamat itu. Larangan-larangan yang kau jauhi, ada jaminan selamat, tidak saja bagi diri kamu, anak cucu kamu diselamatkan oleh Allah SWT. Ini tolak ukur pemikiran Islam, ya, ini tolak ukur iman kepada Allah di dalam diri kita. Maka hadirin rahimakumullah, fama tanfa'uhu syafa'atu syafi'in. Orang yang memegang syafaat saja, kalau kamu tidak mengikuti konsep semacam ini, tidak berguna. Nabi saja tidak bisa memberi kecuali dengan izin. Apa izinnya? Kamu punya konsep pemahaman yang sama dengan yang dipahamkan nabi-nabi, baru ada syafaat nanti. Itu ya, amalan-amalan kita ya menjadi pembela atas diri kita. Ketika sedekah kita itu hadir saat kita mau terpreset, ya, ketika melintasi jembatan di atas neraka. Sedekah kita, sholat kita, sholawat kita, coba apakah diberlakukan bagi orang-orang yang menolak konsep pemahaman ajaran Islam? Tidak berlaku. Berarti apa? Bermanfaat syafaat orang-orang yang memegang syafaat saat kamu berjalan dalam konsep Islam semacam itu. Itu ya. Misalnya kalau Islam hanya mengajari, oh Islam kan doa upacara, caranya tidak usah dipakai, yang penting kita doa. Bagaimana bermanfaat sebuah syafaat itu? Syafaat itu tidak saja meringankan, bisa membebaskan dari kesulitan-kesulitan akhirat. Sampai di dunia itu syafaat itu berlangsung. Sesama muslim doanya berguna, pada doa berguna. Bacaan-bacaan Quran bagi jiwa orang beriman itu berguna apa enggak? Buktinya tenang itu loh, tenang kan? Coba kalau kita membaca Al-Quran, kita fahami, itu ada dampak ke kejiwaan kita. Itu bukan sekedar akhirat, itu dunia saja sudah meringankan beban jiwa, meringankan beban pikiran. Jadi persentasenya dunia, kubur, akhirat, ya. Fama lahum, maka kenapa sih buat mereka itu anit tadhkirati, dari peringatan ini mu'ridin, kok berpaling kamu ini? Padahal Al-Quran itu apa? Al-Quran itu wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun, ya, Quran yang kami turunkan itu kitab yang mubarak, yang diberkahi, yang imbasnya bagi pembaca, bagi yang memahami, bagi yang melakukan sekuat tenaga, memberikan ini tadi berkah hidupnya. Nabi Isa itu menegaskan apa? Aku masih bayi itu, Inni Abdullah, aku ini hamba Allah, bukan sekedar hamba. Wa ja'alani nabiyan, Allah jadikan aku nabi, bayi wis nabi. Wa ja'alani mubarakan, dijadikan aku mubarak, yang diberkahi. Ainama kuntu, dimanapun aku ada. Berarti apa? Lingkungannya terberkahi dengan kehadiran Nabi Isa alaihissalam. Itu Nabi Isa. Itu ya. Hadirin, orang-orang soleh itu membawa berkah lingkungannya di mana dia ada. Itu ya. Hadirin, masa tidak percaya Islam bahwa Al-Quran itu kitab yang diberkahi, bagi pelakunya akan mendapatkan keberkahan hidup, usianya singkat tapi menanam kebaikan yang tak terhingga gantinya dari Allah. Yang disedekahkan itu minim tapi ditumbuh kembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mengikuti konsep ajaran Islam. Kenapa sih mereka kok dari peringatan itu berpaling? Padahal manusia itu butuh pengingat. Makanya ono peringatan. Tapi banyak kita memperingati, ya, tapi tidak banyak mendapatkan peringatan dari yang kita peringati. Padahal Al-Quran ini tadhkirah, peringatan di dalam hidup. Saking jelasnya dikasih contoh penentangnya. Kalau kurang jelas dikasih contoh orang-orang yang memperjuangkan ajarannya. Contohnya Fir'aun itu punya bondo untuk bahagia, tapi kok sengsara. Usianya panjang, tidak pernah sakit, kekuasaannya lama, tentaranya banyak,
tapi kok penakut. Kenapa itu? Dia tidak memiliki konsep kebahagiaan hidup. Itu ya. Ini seolah-olah gini lah. Kenapa sih kamu kok berpaling dari peringatan ini? Padahal manusia butuh peringatan. Ka'annahum, seolah-olah mereka itu humurun, keledai-keledai liar, mustanziro, yang lari terkejut. Ini bukan sekedar kiamat. Jadi penolakannya sampai gitu. Ketika dikasih peringatan Quran sesuatu yang asing, padahal tidak asing. Sesuatu yang asing lah kita akan terkejut. Asing, lari. Ini alamiah kok. Dan ilmiah bisa dijelaskan. Kenapa kamu lari seperti mendapatkan sebuah keterkejutan? Sampai Rasulullah itu tidak asing. Ya, jauh sebelum saya banyak nabi-nabi. Dan sebelum datangnya Rasulullah itu disebut dalam kitab-kitab Taurat dan Injil supaya tidak asing. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, wa inna fariqam minhum ya ya'rifunahu, wa inna fariqam min ahlil kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sekelompok ahlul kitab, pemilik kitab itu mengenal Muhammad, mengenal yang dibawa, ya, kama ta'rifuna abna'ahum, jauh seperti halnya mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, supaya tidak asing. Rasulullah tidak asing. Nah, masa Quran ini asing nih? Sudahlah, kita butuh pengingat untuk mewaspadai bahaya-bahaya. Dari sisi manusia butuh pengingat. Kehadirannya pengingat ini diperingati apa pengingat? Kalau diperingati upacara. Kehadirannya temporal, nuzulul Quran, pengajian umum, itu kan, lu temporal upacara itu. Tapi kalau cara setiap saat alamiah, ketika saya mengambil butuh peringatan ya. Yang kamu ambil itu bisa bahaya, bisa selamat, butuh enggak manusia? Secara naluriah manusia itu butuh pengingat, dan pengingat itu bukan sekedar peringatan, tapi setiap saat. Loh, Al-Quran itu ka'annahum khumurum mustanzira, seolah-olah mereka itu keledai liar yang mendapat keterkejutan. Ini kan ya khoyal kita harus bermain di sini. Apakah kita pakai Quran itu sesuatu yang nyeleneh? Justru yang menentang Quran itu nyeleneh. Kenapa? Nggak alamiah itu, nggak ilmiah itu. Itu ya. Kemudian farrat, lari, min koswaro, seperti halnya diterjutkan oleh singa. Masya Allah. Masa kita semacam itu mensikapi Al-Quran? Ini kan ayat-ayat Mekah ini. Itu ya. Seharusnya kamu jinak dengan Al-Quran, sebab jiwa manusia itu hanya mampu dijinakkan oleh ajaran Al-Quran. Itu ya. Jiwa manusia itu liar, maka butuh yang menjinakkan. Enak kan, alamiah kan. Bal yuridu, bahkan ya, kullu mri'in, setiap orang itu punya hasrat kehendak, minhum, dari mereka, ayyuta suhufam munasyara, diberi lembaran-lembaran yang terbuka. Hadirin rahimakumullah, masa masing-masing kepingin jadi nabi? Ya, ada konsep manusia yang dipersiapkan, mau fisik, akal, pikiran, kesadarannya itu kuat untuk komunikasi yang bukan dengan manusia. Ibaratnya gini, kalau umpamanya kita diteriaki, sementara gendang suara kita ini punya kapasitas, meledak enggak ini gendang ini? Ya sama dengan itu. Nabi-nabi itu taruhlah kejiwaannya itu dipersiapkan oleh Allah untuk menerima konsep yang dari yang menciptakan manusia. Karena apa? Ini harus ilmiah, alamiah, maka harus jinak ini. Itu ya, larangan Allah itu loh.
Loh, kalau masing-masing murni, Allah memberi gelombang suara itu kepada gunung, hancur gunung itu. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya, lau anzalna hadzal qur'an. Itu ya, kalau Quran itu diturunkan pada alam materi. Materi apa? Gunung. Proses kejadian gunung bukan 9 bulan seperti kita. Itu langsung hancur gunung itu. Itu ya. Jadi dialamiahkan, diilmiahkan sesuai apa? Alam kesadaran manusia. Yang melarang itu Allah yang menciptakan gunung. Dan Allah tahu kapasitas gunung itu. Coba itu, kitab Al-Quran ya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Itu gunung itu. Loh, kita ini siapa? Masa masing-masing orang ingin menerima kitab khusus? Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Kalla, sekali-kali tidak, bukan itu sebetulnya. Balla yakhafunal akhirah, bahkan mereka tidak takut akhirat, percaya akhirat, tapi tidak pernah tumbuh rasa takut. Kenapa? Yang difahami itu peristiwa kiamat, tapi sistem pembalasan kiamat tidak pernah difahami. Ini ya, Allah punya standar kelayaan untuk menghitung, standar kelayaan untuk menimbang. Nah, standar kelayaannya ini namanya Islam. Umpamanya kita itu mengikuti Allah, ini larangan Allah, enggak, ini ya, enggak saya tinggalkan, enggak saya jalani, kenapa larangan Allah, lalu diiming-iming. Loh, kalau kamu menjalani larangan Allah, ini loh gantinya dunia. Itu butuh ketegaran hati ya benar, butuh ketegaran hati. Seperti halnya kalau kamu mengikuti perintah Allah, saya ancam, saya tak kasih, gagal. Pertanyaannya gini, itu butuh keteguhan hati enggak terhadap ancaman itu? Butuh ketentraman, butuh keteguhan hati. Itu ya, lu gunung ini lu takut. Padahal kamu apa? Balla yakhafunal akhirah. Kamu tidak takut sistem pembalasan, sistem penimbangan, sistem perhitungan akhirat, kamu tidak takut. Itu gimana? Yang kamu takuti gagal sampai dikompromikan larangan Allah. Ya, saya mau menjalani asal gantinya apa? Wani biro. Apa kamu nula? Padahal muslim itu. Kok wani biro? Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Menungso gak ono ngene. Kenapa? Yang ditakuti ledakan kiamat, tapi tidak pernah ditakuti sistem penimbangan, sistem perhitungan amanah, tidak pernah wedi. Hadirin rahimakumullah, ini yang menjadikan Qarun katut ini ya, membawa korban. Kala sekali-kali tidak ngono ya. Jadi innahu, sesungguhnya Al-Quran itu tadzkira, ya, peringatan setiap saat, karena manusia itu tempatnya lali kan. Masa lali setahun baru ingat? Ya setiap saat. Ketika kami mengambil ini butuh peringatan. Yang kamu ambil itu membahayakan atau menguntungkan, menyelamatkan? Mengambil untuk memutuskan menjalani itu. Ini per tahun apa setiap saat? Setiap saat. Ketika saya punya hasrat memutuskan untuk menjalani, standar siapa itu? Ketika saya memutuskan untuk menjalani, itu perintah siapa? Untuk tidak menjalani, larangan siapa? Loh, orang takut itu semacam ini per tahun atau setiap saat? Kita keluar rumah nggak cari nafkah, yang penting oleh atau yang penting menurut standar peringatan? Kamu bisa berhasil tanpa mengikuti standar Islam, tapi hati-hati, tidak bahagia, tidak tentram, jadi penyakit kejiwaan. Siapa yang penyakit jiwa ya? Ya Qarun itu. Tentara ini hati tapi takut.
Ya, Nabi Musa tidak punya apa-apa, dikejar. Andaikan menang seharusnya malu, apalagi kalah. Itu kan orang gila ya. Ya, jadi seneng dunia jadikan orang gila ya. Itu sampai cara apapun tidak ada rasa malu, dipertontonkan di dunia internasional. Ya, dan banyak orang-orang yang mengikuti jejak orang-orang gila ya. Naudzubillah min dzalik. Lebih gila mana? Yang gila atau pengikut orang gila? Faman sya'a, maka sekarang siapa yang menghendaki berasat zakarohu, dia akan mengingat peringatan Allah. Tidak ada peringatan yang dikatakan peringatan kecuali dari yang Maha tahu bahaya dunia, kubur, akhirat. Tidak ada peringatan yang disebut peringatan kecuali dari yang Maha tahu selamat dunia, kubur, akhirat. Kehidupan kita bukan berakhir dengan kematian, tapi kehidupan kita akan berakhir dengan keabadian nanti. Modalnya apa? Nurut Allah. Dan Allah faham manusia tidak sempurna di dalam nuruti Allah. Makanya mohon ampun. Mohon ampun ya. Iya. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Wa ma yadkuruna, tidaklah mereka aktif mengingat-ingat illa ayyashallah, kecuali Allah menghendaki. Maka ketika kita taat disyukuri. Kenapa? Ketika saya taat itu berarti saya ingat. Ketika maksiat saya tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salahkan diri kita. Nabi Ibrahim selesai bangun Ka'bah tidak minta ganti. Kenapa? Tidak semua orang dipercaya membangun Ka'bah. Dan Nabi Ibrahim yakin sadar tidak ada manusia yang mampu menyempurnakan standar Allah. Maka minta, ya Allah taqabbal minna, terimalah dari kami. Karena ahlul maghfirah, pemilik ampunan. Nah ini ente. Maka ketika kita taat itu jauh lebih butuh dibanding saat kita maksiat. Kenapa? Di puncak orang bisa jatuh. Itu ya. Maka hadirin rahimakumullah, dia ahlul maghfirah, maka mintalah kepada Allah. Ya, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya, wa zakkiha anta waliyuha wa anta khairu man zakkaha. Itu Rasulullah doa ngono ya. Itu Rasulullah, itu taklim bagi kita. Allahumma ati, ya Allah berikan nafsi, jiwa saya ini taqwaha, penjagaannya, daya jaga, ya, anta waliyuha, engkaulah pengendali jiwa saya, wa anta khairu man zakkaha, engkaulah terbaik dari yang membersihkan, mensucikan jiwa kami. Itu Rasulullah. Doa Rasulullah terbanyak diantaranya itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Itu doanya Rasulullah SAW. Jadi ya, jadi Allah itu pemilik takwa, pemilik ampunan. Caranya gimana? Contohlah Nabi Ibrahim saat menyelesaikan ibadah tidak minta ganti, minta diterima, kemudian minta ditetapkan keislaman diri dan anak cucunya, kemudian nomor 3 dijadikan apa? Sarana tobat. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu ya, saya pikir itu ya. Sudah saya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.